Isu pertama yang berakibat langsung pada keretakan masyarakat Muslim sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah perkara keabsahan pengganti Nabi atau Khalifah. Beliau juga sebagai kepala negara. Setelah Khalifah Utsman bin Affan, isu pengganti kepala negara atau Khalifah ini semakin mengemuka. Puncaknya bentrokan antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga sepupu dan menantu Nabi yang terbunuh dan Muawiyah sebagai kerabat Khalifah sekaligus sebagai gubernur Damaskus waktu itu. Sebagian umat Islam telah berani membuat analisis tentang pembunuhan Utsman tersebut. Apakah si pembunuhnya berdosa atau tidak? Bahkan tidak sampai di situ saja, hal ini dianalisis siapa yang menggerakkan tangan si pembunuh itu. Apakah manusia sendiri atau dari Tuhan? Diduga inilah yang mungkin menjadi cikal bakal tumbuhnya paham Jabariyah dan Qadariyah. Kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik yang muncul di sekitar persoalan khalifah yang membawa persoalan itu, atau perpecahan di kalangan umat Islam setelah wafatnya Khalifah Utsman. Seperti dilihat, kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan ini, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka merupakan satu golongan Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Golongan Murji'ah pertama kali muncul di Damaskus pada penghujung abad pertama Hijriah. Murji'ah pernah mengalami kejayaan yang cukup signifikan pada masa Daulah Umayyah. Namun setelah runtuhnya daulah tersebut, golongan Murji'ah ikut redup dan berangsur-angsur ditelan zaman. Hingga kini aliran tersebut sudah tidak terdengar lagi. Namun demikian, sebagian pahamnya masih ada diikuti oleh sebagian orang, sekalipun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ajaran-ajaran aliran Murji'ah. Yang pertama, rukun iman ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Yang kedua, orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia telah beriman, dan bila meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala ketentuannya tergantung Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap orang apabila telah beriman. Yang keempat, perbuatan kebajikan tidak berarti apapun apabila dilakukan di saat kafir. Ini berarti perbuatan-perbuatan baik tidak dapat menghapuskan kekafirannya, dan bila telah muslim, tidak juga bermanfaat karena melakukannya sebelum masuk Islam. Yang kelima, golongan Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang telah masuk Islam, sekalipun orang tersebut zalim, berbuat maksiat dan lain-lain, sebab mereka mempunyai keyakinan bahwa dosa besar apapun tidak dapat mempengaruhi keimanan seseorang selama orang tersebut masih muslim. Yang keenam, aliran Murji'ah juga menganggap bahwa orang yang lahirnya terlihat atau menampakkan kekufuran, namun bila batinnya tidak, maka orang tersebut tidak dapat dihukumi kafir. Sebab penilaian kafir atau tidaknya seseorang itu tidak dilihat dari segi lahirnya, namun tergantung batinnya. Sebab ketentuan ada pada itikat seseorang dan bukan dari segi lahiriahnya. Sekte dan pemikiran aliran Murji'ah. Yang pertama yaitu sekte Jahamiyah. Pemikirannya adalah iman adalah makrifat pada Tuhan, Rasulnya, dan pada segala tentang darinya saja. Sedangkan selain makrifat seperti pengakuan dengan lisan, tunduk dengan hati, cinta kepada Tuhan dan para Rasulnya, mengagungkan terhadap mereka, takut kepada mereka, pengamalan dengan anggota badan bukan termasuk iman. Kufur kepada Tuhan adalah ketidaktahuan padanya. Selanjutnya, jika manusia sudah makrifat kepada Tuhan, lalu ia mengingkarinya dengan lisannya, bukan termasuk kufur lantaran pengingkarannya. Karena iman tidak terbagi-bagi dan tidak melebihi. Iman dan kufur hanya ada di dalam hati dan tidak terletak pada perbuatan anggota badan. Siapapun tidak mengetahuinya kecuali diri sendiri dan Tuhan.
Kemudian untuk sekte selanjutnya itu ada sekte Salihiyah, di mana sekte ini itu mempunyai pemikiran antara lain yang pertama iman itu adalah ma'rifat pada Tuhan. Hal ini dikarenakan di alam hanya ada satu pencipta, sedangkan kufur adalah ketidaktahuan Tuhan saja. Kemudian jika ada seseorang yang mengatakan Tuhan itu tiga adalah kafir, maka bukanlah kafir itu sendiri, namun ucapan seperti itu tidak akan keluar kecuali dari orang kafir, sehingga Tuhan mengkafirkan mereka. Lalu ma'rifat Tuhan ialah cinta dan tunduk kepadanya, dan ini sesuai dengan hujah Rasul. Dan pemikiran selanjutnya, apabila seseorang iman kepada Tuhan dan tidak iman kepada Rasul, maka menurut sekte ini itu sudah sah. Hal ini dikarenakan bahwa iman kepada Tuhan itu tidak identik dengan iman kepada Rasul. Lalu apabila dikatakan bahwa seseorang itu iman kepada Tuhan jika ia iman kepada Rasul, maka ini bukan disebut sebagai iman. Tetapi hal ini ada karena lantaran Rasul itu mengatakan bahwa barang siapa tidak mempercayai saya, berarti ia tidak mempercayai Tuhan. Lalu, pemikiran selanjutnya adalah sholat, zakat, puasa, haji hanya merupakan bentuk ketaatan, bukan bentuk ibadah kepada Tuhan. Kemudian untuk sekte selanjutnya itu ada sekte Yuhusiyah, di mana inti dari pemikirannya antara lain mereka berpendapat bahwa iman adalah ma'rifat pada Tuhan. Tunduk dan taat kepadanya harus meninggalkan sifat sombong dan cinta kepadanya. Nah, siapa saja yang mempunyai sifat-sifat tersebut, mereka disebut mukmin. Lalu, iblis itu sebenarnya iman kepada Tuhan, tetapi karena kesombongannya, maka ia menjadi kafir. Selanjutnya, Al-Swarastani menyitir ayat pengkafiran iblis karena kesombongannya. Di sini ia menambahkan bahwa barang siapa yang di dalam hatinya tunduk, cinta, dan ikhlas pada Tuhan, penuh keyakinan dan tidak bertentangan dengan kemaksiatan, ia disebut mukmin. Meskipun ia berbuat maksiat, tetapi kemaksiatannya itu tidak membahayakan ketulus ikhlasan dan keyakinannya. Lalu, untuk sekte selanjutnya ada sekte Taubaniyah, di mana di sini pemikirannya mereka mengatakan bahwa iman adalah pengakuan pada Tuhan dan para rasulnya. Apa yang tidak diperbolehkan akal diperbuat, apa yang diperbolehkan akal tidak dilakukan, maka itu bukanlah iman. Lalu, untuk penjelasan Al-Baghdadi itu sedikit berbeda dengan Al-Asy'ari, di mana ia mengatakan bahwa iman adalah pengakuan dan ma'rifat pada Tuhan dan pada apa yang wajib dalam akal untuk diperbuat dan apa yang diperbolehkan akal untuk tidak diperbuat. Ma'rifat ini bukan dari iman. Lalu selanjutnya ada sekte Tumaniyah, di mana sekte ini mempunyai pemikiran antara lain iman menurut mereka ialah apa yang terhindar dari kekufuran. Kemudian iman merupakan nama untuk sebuah sifat. Jika ditinggalkan oleh seseorang, maka ia akan menjadi kafir. Kemudian suatu bentuk ketaatan bila ditinggalkan seorang mukmin, ia tidak menjadi kafir. Hal ini karena ketaatan itu hanya merupakan syarat dari beberapa syarat iman. Orang yang meninggalkan ketaatan yang merupakan kewajiban, maka ia disifati dengan kefasikan. Artinya ia melakukan kefasikan tetapi ia bukan seorang fasik. Lalu selanjutnya, dosa besar tidak akan mengeluarkan seseorang dari iman jika ia tidak kafir. Dan untuk pemikiran selanjutnya, orang yang tidak melakukan sholat, puasa, haji karena pengingkaran, penolakan atau meremehkannya, maka ia kafir kepada Tuhan. Tetapi kekufuran ini lantaran pengingkaran, penolakan atau peremehannya, dan bukan karena ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Selanjutnya ada sekte Ubadiyah. Pada sekte ini, mereka mengatakan bahwa selain syirik, tidak mustahil semua dosa diampuni. Bila ada seseorang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid pada Tuhan, maka dosa dan kejahatan yang diperbuat semasa hidupnya tidak akan membahayakannya. Diriwayatkan dari Al-Yaman dari Ubaid Al-Mutaqib mengatakan bahwa ilmu, kalam, agama Tuhan adalah sesuatu selainnya.
Tuhan digambarkan seperti manusia dengan berdasarkan pada hadis Nabi, yaitu sesungguhnya Tuhan menciptakan Adam seperti gambarannya. Selanjutnya ada sekte Karamiyah. Pemikiran-pemikiran pada sekte Karamiyah ini yaitu iman adalah pengakuan dan pembenaran dengan lisan dan bukan dengan hati. Al-Baqi menjelaskan bahwa siapa saja yang sudah melakukan pengakuan dengan 2 kalimat syahadat, ia seorang mukmin yang benar. Mereka mengingkari makrifat hati tanpa pengakuan lisan sebagai iman. Orang munafik pada zaman Rasulullah adalah mukmin yang benar. Orang kafir adalah mereka yang menentang dan ingkar kepada Tuhan secara lisan. Keimanan mereka sama dengan keimanan para nabi dan malaikat. Golongan ini berbeda dari golongan lainnya, sebab mereka lebih mementingkan ucapan lisan secara lahir ketimbang pengakuan hati. Sedangkan mayoritas sekte Murji'ah lainnya sebagai telah disebut di atas lebih mementingkan pembenaran dan pengakuan dalam hati ketimbang sekedar dengan lisan. Selanjutnya ada sekte Ghazaniyah. Pada sekte ini mereka berpendapat bahwa iman adalah makrifat pada Tuhan, Rasulnya, pengakuan apa yang diturunkan Tuhan, apa yang dibawa Rasul secara global tak terinci. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Menurut Al-Baqi, iman menurut Ghazan bisa bertambah tetapi tidak berkurang. Kedua konsep yang berbeda ini membawa implikasi pada penting tidaknya perbuatan. Al-Sarastani yang mengatakan bahwa iman menurut mereka tidak bertambah dan tidak berkurang, ini membawa pengertian bahwa yang penting dalam keimanan seseorang adalah pengakuan dalam hati dan bukan amal perbuatan. Selanjutnya ada sekte Marsiyah. Pada sekte ini sama dengan sekte Tumaniyah. Mereka mengatakan bahwa iman ialah pembenaran dalam hati dan lisan sekaligus. Seperti kata Ibn Rawandi bahwa kekufuran adalah pendustaan dan kekufuran dan pengingkaran sujud kepada berhala bukan kekufuran tetapi alamat kekufuran, sebab Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa tak seorang pun yang sujud kepada matahari kecuali orang kafir. Sekte Ghailaniyah. Menurut sekte ini, iman ialah makrifat kedua pada Tuhan, cinta, tunduk, pengakuan pada apa saja yang dibawa Rasul dan apa yang datang dari Tuhan. Bagi mereka, makrifat pertama atau tasdik bil qalbi merupakan hal yang spontanitas, sehingga itu bukanlah iman. Menurut Al-Zarqani, Ghailan mengatakan bahwa iman adalah pengakuan dengan lisan dan itulah pembenaran atau tasdik. Makrifat Tuhan adalah perbuatan Tuhan. Kemudian sekte Yunusia dan Samriyah. Mereka pengikut Yunus dan Abi Samr. Menurutnya, iman adalah makrifat pada Tuhan, tunduk dan cinta padanya dalam hati dan juga mengakuinya bahwa Ia Esa tiada yang menyamainya. Jika ada orang yang hanya mempunyai sebagian sifat di atas, tidak disebut mukmin, kecuali jika ia memilikinya semua. Sebab iman tidak bisa dibagi-bagi dan tidak bisa bertambah ataupun berkurang. Sekte selanjutnya yaitu sekte Sabibiyah. Mereka mengatakan bahwa iman adalah pengakuan pada Tuhan, makrifat bahwa Ia Esa tidak ada yang menyamainya, pengakuan dan makrifat pada para nabi dan rasulnya, dan pada apa yang dibawanya dari Tuhan. Semua kaum muslim memperolehnya dari nabi seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Tunduk dan taat kepada Tuhan dan tidak sombong merupakan syarat iman. Mereka sepaham dengan sekte Yunusia yang berpendapat bahwa iblis itu makrifat pada Tuhan dan mengakui eksistensinya. Tetapi karena ia sombong, maka ia kafir. Semua sekte di atas menyebut seorang ahli sholat yang berbuat
dosa besar, tetap masih mukmin, tetapi ia fasik karena kemaksiatannya. Yang terakhir ada sekte Hanifiyah. Menurut sekte ini, iman adalah pembenaran atau makrifat dan pengakuan kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Mengakui apa yang datang dari Tuhan secara global tanpa penafsiran. Penjelasan tentang Abu Hanifah ini ada pada pembahasan tentang sekte Ghazaniyah. Demikian presentasi dari kelompok kami.